Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang konsep dasar kurikulum. Perkenalkan dengan saya sendiri Muhammad Husaini dan teman saya Dewi Angelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang gagasan reproduksi kultural. Gagasan reproduksi kultural yang dibangun Pierre Bourdieu berusaha menghubungkan antara kajian kebudayaan dan ekonomi dalam menganalisis dinamika pendidikan. Kajian pendidikan secara umum, Bourdieu ingin melihat bagaimana dampak latar belakang sosial, ekonomi terhadap prestasi anak di sekolah serta bagaimana proses konsumsi budaya yang dialami anak-anak tersebut selama bersekolah. Analisis Bourdieu dalam hal ini lebih menekankan pada kehidupan masyarakat modern. Menurut Bourdieu, sistem pendidikan dalam masyarakat modern selalu digunakan untuk memproduksi kultural kelas dominan agar dapat terus mengendalikan kekuasaannya. Proses sosialisasi dalam dunia pendidikan menjadi budaya dominan dalam membentukkan sebuah relasi sosial antar masyarakat. Hal ini berdampak pada terjadinya ketimpangan reproduksi kultural. Adapun ketimpangan reproduksi di bidang pendidikan tersebut berkaitan erat dengan konsep kekuasaan. Gagasan ini sejalan dengan gagasan ideological state apparatus. Menurut Louis Althusser yang sudah dibahas pada tulisan terdahulu. Yang pertama yaitu habitus, ranah, dan kekuasaan dalam model simbolik. Dalam kajian sosiologi, habitus dapat dimaknai sebagai sebuah struktur kognitif yang menjadi perantara antara realitas individu atau subjektif dan realitas sosial objektif. Adapun realitas sosial yang dihadapi mencangkup seperangkat pengetahuan, aturan, hukum, dan kategorisasi makna yang ditanam secara tidak sadar dalam sebuah struktur kurikulum. Dengan demikian, habitus adalah wujud nyata kurikulum dalam sistem pendidikan di suatu negara yang tertuang dalam kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan perihal kurikulum. Kok lama banget? Kedua, kurikulum sebagai arena pemupukan modal simbolik. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, kurikulum senantiasa mengalami proses kontestasi agar dapat memupuk modal simbolik yang dimiliki penguasa. Kontestasi tersebut akan menghasilkan kelompok dominan yang berada di dalam arena tertentu sebagai pemenang. Kurikulum di sini menjadi arena pertarungan perebutan kekuasaan serta arena memproduksi dan mendistribusikan modal-modal simbolik yang dimiliki. Dari pertarungan tersebut terjadi ketimpangan dalam proses pendistribusian modal sehingga berdampak pada terjadinya sebuah kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik merupakan mekanisme objektif agar penguasa dapat mempertahankan kekuasaan dan dominasi dalam ranah perjuangan tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu kurikulum sebagai arena pemupukan modal simbolik. Sebagaimana yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, kurikulum senantiasa mengalami proses kontestasi agar dapat memupuk modal simbolik yang dimiliki penguasa. Kontestasi tersebut akan menghasilkan kelompok dominan yang berada di dalam arena tertentu sebagai pemenang. Kurikulum di sini menjadi arena pertarungan perbuatan kekuasaan serta arena memproduksi dan mendistribusikan modal-modal simbolik yang dimiliki. Dari pertarungan tersebut terjadi ketimpangan dalam proses pendistribusian modal sehingga berdampak pada terjadinya sebuah kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik merupakan mekanisme objektif agar penguasa dapat mempertahankan kekuasaan dan dominasi dalam ranah perjuangan tersebut. Selanjutnya yaitu kurikulum sebagai praktik diskursif.
Pertama, biografi intelektual Michael Forsyth. Michael Forsyth lahir di Poitiers, Prancis pada 15 Oktober tahun 1928 dan meninggal di Paris pada 25 Juni 1084. Forsyth adalah seorang filsuf Prancis, sejarawan, intelektual, kritikus, dan sosiolog. Ia pernah aktif college dengan The Farce karena karyanya yang berjudul History of System. Ia juga pernah mengajar di Universitas California, Berkeley. Pemikiran Forsyth yang paling fenomenal adalah terutama bersekitari kedokteran, ilmu-ilmu kemanusiaan, dan sistem penjara. Dan karya-karyanya tentang sejarah seksualitas, karyanya yang menelaah kekuasaan dan hubungan antara kekuasaan, pengetahuan, dan diskursus telah banyak diperdebatkan secara luas. Yang selanjutnya, pemikiran Michael Forsyth tentang kurikulum. Gagasan Forsyth tentang konsep kekuasaan menjelaskan bahwa konsentrasi kekuasaan menyebar dan bekerja dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pendidikan. Kurikulum merupakan produk pengetahuan yang diproduksi oleh mereka yang berkuasa. Salah satunya adalah negara. Bagi Forsyth, kekuasaan bekerja di dalam proses pembentukan kekuasaan. Forsyth dengan analisisnya hendak menjelaskan relasi antara kekuasaan dengan pengetahuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dewi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Mohan. Saya akan membahas tentang kurikulum pasar dan kerja. Setelah itu, kurikulum sebagai praktik kolonialisasi. Yang pertama tentang kurikulum pasar dan kerja. Salah satu pokok bahasan Girox dalam kajian pedagogi kritis yaitu berbicara tentang kaitan antara kurikulum dan pasar kerja. Di mana menurutnya yang pertama, hampir seluruh elemen sekolah dan perguruan tinggi, baik itu guru, dosen, siswa, mahasiswa, dan kurikulum saat ini terjebak dalam logika pasar dan kekuasaan semata. Lalu yang kedua, munculnya fenomena kekerasan terselubung dalam praktik kurikulum di sekolah. Kekerasan tersebut dilakukan oleh kekuatan modal sebagai kelompok dominan dan kepada institusi pendidikan sebagai kelompok subordinat. Menurut Girox, kurikulum dalam sekolah seharusnya berperan dalam proses transformasi nilai-nilai kemanusiaan, bukan mengutamakan mekanisme pasar kerja. Girox mengembangkan sebuah gagasan mengenai pedagogi radikal atau radical education. Gagasan ini berusaha menempatkan sekolah dan perguruan tinggi sebagai arena yang aktif, menjadikan siswa atau mahasiswa sebagai